sebenarnya politik itu mulia sebenarnya itu. Tapi kalau tidak berangkat dari fondamen dasar kemuliaan itu, sebagaimana teori Puntadewa itu, ya akhirnya seperti ini. Sekarang pergi ke Senayan menjadi anggota DPR MPR, berapa biayanya? Kalau orang tidak mampu aja tidak mungkin ya. Jadi berangkat pakai kalkulator. Waktu pergi habis berapa, pulang kira-kira saya dapat sisa berapa. Bawa kalkulator. Dan itu nanti akan dihabisi oleh Satria Piningit, dihilangkan oleh Satria Piningit. Itu pokoknya itu harus bubar sana itu ya. Bangsanya harus bubar. Kalau menunggu bubarnya sana tidak mungkin mau. Mungkin mau. Nah, terus setelah itu dikembalikan kepada proklamasi dulu ya. Menjadi negara dengan ini kami atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang lain yang belum ada akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Kurang lebih kan seperti itu. Jadi waktu itu MPR itu diisi oleh orang-orang profesional, pejuang profesional. Buta huruf tidak apa-apa. Seperti Pak Anu itu dari sini, dari Malang Purwodadi itu Pak Mukibat itu karena bisa membuat puhung, nandur puhung 2 meter, diberi kursi 1 kursi. Ada orang apa gitu misalnya waktu itu ada dalang misalnya ya, bukan P. Jatikusumo dalang, ada dalang yang pinter yang betul-betul membawakan lakon yang diberi satu karena apa? Karena Mahabharata itu teori politik kita, teori negara, teori politik itu ada di Mahabharata Pak Sen. Raja RI 1 harus seperti Puntadewa tadi itu. Bangsa harus seperti Bratasena, punya kuku Ponconoko ya. Ponco limo, no itu wujud, ko itu asal darinya. Jadi bangsa Indonesia itu sudah hidup sejak ribuan tahun berpancasila. Pancasila ya. Itu lalu demokrasinya manusianya harus indah, bagus, ganteng seperti Arjuna. Arjuna itu lembut, halus, ganteng. Istrinya banyak, bukan kok istrinya banyak. Memang orang itu kalau nasionalismenya tinggi, ganteng, cerdas, pasti seluruh wanita itu tertarik. Karena wanita itu jiwanya minta dilindungi, bukan diperalat, diseksa, disalah itu. Minta dilindungi ya, wanita itu. Tapi demokrasinya harus kembar seperti Nakulos. Dewa itu kan kembar. Sehiruk pikuknya orang pemilu, sehiruk pikuknya orang isi MPR, DPR, intinya cuma satu, rakyat jangan sampai tidak cerdas pikirannya karena sekolahnya mahal, dan rakyat jangan sampai lapar perutnya karena negaranya subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Intinya kan di sana. Berarti Satria Piningit juga nanti akan melawan para politisi tadi ya? Oh iya. Dan karena Satria Piningit nanti itu ilmunya ilmu baru, tidak ada yang bisa ngalahkan. Termasuk para politisi hebat itu? Iya, termasuk tokoh agama aja kalau masih berangkat dari agama keyakinannya, masih belum apa-apa itu. Makanya nanti tokoh agama yang pengen siar di negeri ini, boleh siar kalau sudah lulus Pancasila. Kalau enggak usah. Yang mau diatur taruh di Nusa Barong atau mana gitu. Harus begitu. Tidak boleh semua diberi hak, tidak boleh. Berarti yang diselesaikan Satria Piningit itu sangat banyak. Waduh, sangat banyak. Apa saja kira-kira yang itu sangat banyak bangsa ini? Satu, sistem kenegaraan, ya. Sistem kenegaraan, sistem pemerintahan, sistem demokrasi, lalu keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sudah harus diselesaikan. Karena Pancasila itu sudah final gitu loh. Final ya. Lalu yang lainnya adalah sistem pertanian, sistem itu kembali ke ribuan tahun yang lalu. Apa sih manfaatnya orang metik padi ning sawah itu? Biyen niku gak ono mentek, gak ono anu ya, gak ono wereng, gak ono anu kok subur-subur. Jangan dipikira kalau itulah, karena gaib pun masih penting kita perhatikan. Maksudnya? Perhatikan. Jadi gini, saya menangis sendiri. Di desa saya itu lahir di desa Papungan, Kaligoro, Blitar.
Di situ setiap malam itu ada suara gamelan itu waduh nyaring banget. Sejelek-jelek orang, kalau bulan puasa itu kan tidak mau mukul gamelan, memberi kesempatan orang pada taraweh, pada kadarusan gitu. Tapi loh, puasa apa kok tetap berbunyi gitu loh. Ternyata di tengah sawah itu ada suatu tempat sumber. Di sana ada pohon cangkringnya ya. Terus gamelan itu ada di situ. Jadi kalau misalnya besok mau bersih desa, orang tua-tua pagi ini selamatan di situ nembung yang anak cucu mau mengadakan bersih desa besok mau pinjam gamelan. Supaya padi-padi, tanaman-tanaman, kebun-kebun di sini sumber-sumber masih dalam keadaan yang baik untuk anak cucu. Dah pulang, besok itu gamelan sudah muncul. Saya menangi waktu itu masih umur 2-3 tahun menangi. Nah, yang dalang itu kan Pak D saya, namanya almarhum Sayem Sudarsono gitu. Terus tukang ngegong itu anaknya kembar, tukang mukul gong itu, namanya Dugel dan Tumper ya. Waktu itu si Pak Dugelnya sudah meninggal, sekarang tinggal Tumpernya yang masih hidup sekarang itu. Dikasih tahu, nanti kalau minjem gamelan ini tidak boleh ada yang diganti loh ya. Pakunya tidak boleh diganti. Semua kayu-kayunya meskipun keropos nggak apa-apa, tetap aja dipukul. Termasuk talinya gong itu jangan diganti. Gitu. Nah terus waktu itu yang ngegong itu Mas Dugel Tumper itu kan gawir gitu ininya, talinya gong tuh gawir gitu. Ya takut toh. Khawatir kalau putus ya. Gue ker gitu. Akhirnya sore itu diganti. Sampai sekarang nggak muncul lagi. Terus waktu itu diganti Gunung Kelut meletus. Wah. Terus itu gamelan itu bergeser kira-kira 8 meter agak ke timur gitu, ketimbun lahar-lahar Gunung Kelut itu. Begitu. Iya. Geng. Coba ya apa? Jadi gamelan gaib gelam lokononto yang diceritakan di wayang itu memang ada. Ada nggih. Kalau di wayang disebut gamelan lokananta. Gamelan gaib. Nggih. Jadi dan gaib nanti juga yang akan mengatur kapan Satria Beringin hadir. Iya. Itu kan. Iya. Wah, termasuk itu semua. Seperti getaran gong. Gong gede itu getarannya 0,8. Ya. 0,8 ya. 8. Kalau virus, bakteri-bakteri itu penyelidikan para ahli katanya lembute kuwi 0,2. Nah, kena getaran 0,8 itu kan dia vibrasinya tuh tidak mau mendekat. Begitu. Makanya rumah saya selalu ada gong tuh karena gong kemenyan. Gong kemenyan juga nggak mau mendekat mereka. Virus-virus ya nggak mau. Di sini jual kemenyan 5 kilo gitu sebulan belum tentu habis. Di Arab itu kalau menjual kemenyan kontainer Pak, kontaineran di sana itu. Kemenyan Arab itu banyak ya. Iya, dan terkenal menyan Arab itu terkenal. Hiruk pikuk ke pencalonan presiden itu kan begitu mulai terasa sekarang ya. Padahal nanti kalau Satria Beringin muncul, kayaknya itu kan nggak ada pengaruh ya menurut yang gimana? Ya banyak yang mencalonkan presiden. Tapi kalau seperti saya ini sudah tidak masuk hitungan negara ya. Karena umurnya sudah tidak memenuhi syarat untuk ikut berpolitik. Batas umur kan tidak salah berapa 78 atau berapa? Ya sudah hampir 80 lah ya. Jadi ya sah-sah saja. Mudah-mudahan semakin banyak mencalonkan pencalonan presiden itu kan mereka pasti pasti keluar duit untuk mengkondisikan lapangan itu. Nah paling tidak duitnya disebar lagi masyarakat untuk rakyat. Bisa malah tuku pecel, bisa malah bayar pulsa listrik itu. Tapi mudah-mudahan antara mereka itu merupakan himpunan dialektika yang nanti mengisi kristal menjadi satu, sehingga siapa tahu kalau di antara mereka memang ada satu
sebagai satria yang bisa merampungkan ruang yang gelap di negeri ini. Jadi di antara tokoh politik ada kemungkinan Satrio Bening nggak? Iya, kalau saya lihat di kartu tarot itu kok kemarin itu negeri ini tak ubahnya seorang wanita berjalan di dalam rumah yang gelap membawa lampu begitu. Ya, terus setelah itu ada raja wanita yang duduk di singgasana. Setelah itu yang ketiga, negeri ini disindir sebagai orang blow on, main-main duit. Duit itu permainan gini ya, permainan. Yang ketiga itu ada gambar seorang wanita yang disikep matanya, ya, lalu tangannya juga dijiret begini, diserimpung. Lalu ada pembisik ular yang bisi telinganya sebelah kiri. Itu artinya negeri ini kalau tidak kembali memiliki pemimpin yang kuat, tegar dan tegas, meskipun harus sakit dulu, itu nanti kelihatannya kok tetap aja nggak akan selesai.